perintah-perintah atau permintaan-permintaan Tuhan kepada kita anak-anaknya untuk menjadi sempurna. Saking sempurnanya, ada satu perintah yang sangat terkenal, yaitu siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Ya. Itu bahkan sampai dengan orang-orang yang bukan dalam tradisi Kristiani itu mengenal bahwa itu memang ajaran dari pengikut Tuhan Yesus. Dan Anda boleh percaya, boleh lihat ayat ini itu pernah menyelamatkan saya dari pacaran beda agama. Sedikit aja ceritanya, nanti saya akan bahas bacaannya. Kenapa ayat ini menjadi sangat penting, bahkan orang-orang dari agama lain tahu. Waktu saya masih jadi dokter ya, pokoknya jauh lebih muda dari sekarang. Saya masih jadi dokter UGD ya. Ada satu pasien mbak cantik ya, datang ke UGD, sakitnya demam berdarah. Nah, waktu itu saya dokter UGD-nya dan saya mengantar ke Bangsal ke ruangan. Karena cantik ya, jadi karena masih muda, jadi karena dokter jadi bisa nengok tiap hari, bisa nanya gimana kabarnya hari ini, ada perbaikan apa enggak, kayak modus-modus dokter. Dan pertanyaan gimana kabarnya hari ini itu berlanjut sampai setelah dia keluar dari rumah sakit, sampai dia sembuh saya masih nanya gimana kabarnya hari ini, sampai akhirnya kita deket ya. Dan mbak ini agamanya bukan agama Katolik, bukan agama Kristen, dari agama yang lain. Akhirnya kita dekat sampai suatu ketika kita mulai nanya nih, kita bertanya ini mau dibawa kemana hubungan kita, ya lagu-lagu zaman dulu juga sih, mau dibawa kemana hubungannya. Akhirnya si mbak ini nanya ke mamanya, dia orang Solo ya, dia nanya gimana nih ma, aku dekat sama dokter, oh bagus gitu ya, ganteng, oh ya bagus gitu. Nggak tambahan saya sendiri sih. Tapi Katolik. Nah mamanya bilang gini, orang Katolik itu yang ajarannya tampar pipi kiri kasih pipi kanan ya. Jangan, nanti kalau kamu berantem kamu nggak bisa ngebalas. Tampar pipi kiri kamu harus kasih pipi kanan. Terus orang Katolik itu orangnya sangat taat. Gitu deh, jangan merusak agama orang. Dan sejak saat itu udah kita putus baik-baik. Tapi itu ayat ini akhirnya menyelamatkan saya dari pacaran beda agama ya. Nah, orang agama lain pun tahu ayat seperti ini, tapi ayat ini sulit untuk dipahami oleh kita orang-orang Katolik, orang-orang Kristen. Saya sampai bawa kitab suci sendiri ya, saya nggak pakai evangelarium karena mau menunjukkan betapa pentingnya. Kalau dalam kitab suci tafsir kitab suci Katolik ya, posisi penempatan ayat itu menjadi sangat penting, membawa kita seberapa penting ayat itu yang mau disampaikan kepada Tuhan. Bacaan hari ini tentang kasihilah musuhmu dan jangan menghakimi itu terletak di antara ucapan bahagia, kalau Anda ingat minggu lalu, dan tentang dua macam dasar. Ucapan bahagia ini berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang lapar, dan seterusnya. Dan dua macam dasar itu cerita tentang mengapa kamu berseru kepada Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi nilai bacaan ini sangat penting dalam posisi Injil Lukas. Bapak Ibu, saya itu semalam-malaman berusaha mencari hal termudah untuk saya sampaikan kepada Anda tentang apa yang Tuhan mau dalam bacaan hari ini. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang mengadili. Saya coba mencari, ada nggak ya padanan kata yang lain yang lebih mudah yang bisa diterima, dia nggak terlalu susah untuk dilaksanakan. Dalam doa saya tidak menemukan itu, Bapak Ibu. Saya minta maaf karena ternyata ini
yang sangat penting untuk kita. Dalam doa yang saya tanya sama Tuhan, saya sampai tulis, sampai saya catat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ada nggak sih permintaan yang lebih mudah daripada ini? Daripada ketika kami disakiti, kami rela untuk disakiti lagi, ditampar pipi yang satu dan memberikan pipi yang lain. Ada nggak cara lain selain mengasihi musuh-musuh kami? Ada nggak sih cara lain untuk jadi anak-anak Allah yang maha tinggi selain jangan menghakimi? Ada nggak Tuhan cara yang lain? Bagaimana melaksanakan itu semua? Dalam doa yang saya temukan jawabannya adalah demikian. Orang yang telah sampai pada kesempurnaan akan dengan mudah memahami permintaanku ini. Lihatlah betapa seringnya anak-anakku menampar aku dengan dosa-dosa mereka. Aku hanya diam. Aku tetap berbuat baik kepada mereka meskipun mereka tidak pernah menyapa aku. Aku tidak pernah menghakimi anak-anakku meskipun sesungguhnya mereka layak untuk dihakimi. Aku sudah melakukan semuanya dan aku mengundang anak-anakku untuk menjadi pribadi yang sempurna dan bahagia. Orang yang mencari kesempurnaan dalam hidupnya tetapi tidak menaati perintahku tidak akan pernah sampai pada kesempurnaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, suster, hari ini Tuhan menunjukkan sesuatu yang rasanya gak bisa ditawar-tawar lagi, sesuatu yang gak bisa ditafsirkan lagi, sesuatu yang tidak pernah bisa dipersederhanakan lagi. Permintaannya jelas, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu, kasihilah orang yang menyakiti kamu. Suster, saudara-saudari terkasih, saya minta nanti Anda baca lagi di Lukas 6, 27 sampai 37. Karena itu yang Tuhan minta untuk kita bahagia. Ketika kita mencari kebahagiaan dalam hidup ini, ternyata Tuhan memberikan permintaan-permintaan untuk hidup sempurna, dan kesempurnaan itu ternyata tidak bisa ditawar lagi. Hal ini muncul dalam bacaan Injil Lukas sekarang. Ketika ada orang yang datang kepada Tuhan bilang, Tuhan, engkau mengenal kami apa enggak? Tuhan menjawab, kenapa kamu berseru kepada Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Apa yang dikatakan Yesus? Ya ini tadi, Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Bukan hal yang mudah, tapi ternyata itu yang memang Tuhan minta untuk kesempurnaan kita, untuk kita bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, betapa banyak dari kita atau orang-orang yang kita kenal masih menyimpan sakit hati karena ketika mereka ditampar pipi yang satu, bukannya memberikan pipi yang lain, tapi justru mau membalas menampar, mungkin mau mematahkan tangan orang yang menampar. Ada juga orang yang sakit hati karena ada orang yang menyakiti mereka demikian rupa, bukannya berdoa buat mereka. Hari ini ajaran kesempurnaan yang tidak ditawar-tawar lagi, yang bahkan tidak perlu ada tafsirannya lagi, disampaikan kepada kita. Kalau memang mau sempurna, kalau memang mau sempurna dalam cinta kasih dan bahagia secara utuh dalam hidup kita, permintaannya Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan